Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Mataram. Saya Suci Fitriani. Saya Maulina Cynthia. Dan saya Muhammad Nazir. Kami di sini akan membawakan Syairul Quran tentunya dengan tema Yuk Cetak Generasi Quran Masa Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yuk cetak generasi Quran masa depan. Seperti yang kita tahu bahwa generasi muda memiliki pengaruh besar bagi pembangunan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, di mana pemuda akan menjadi harapan bangsa melalui ide-ide kreatif, berilmu, dan juga berwawasan luas berdasarkan nilai-nilai agama. Berbicara tentang Al-Quran, seperti yang kita ketahui juga bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Rekan-rekanku para generasi muda Islam Indonesia, sang proklamator kita pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia." Ungkapan tersebut menunjukkan bahwasannya seorang pemuda memiliki potensi yang kuat bagi pembangunan suatu bangsa, negara, dan bahkan agama. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang berpotensi, kita harus mampu menjadi generasi Quran masa depan dengan terus menjaga dan mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam meraih setiap petunjuk kehidupan dengan setiap langkah-langkah kita bersama Al-Quran. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh. Bagi mereka pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. rekan-rekanku para generasi muda Islam Indonesia, dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 menjelaskan bahwasannya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada jalan yang paling baik, yaitu jalan Islam, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh berupa pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di sini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran, bahwasanya Ia memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, lebih adil dan mulia, tentunya dalam aspek akidah, amal perbuatan maupun akhlak. Masya Allah, luar biasa bukan Al-Quran itu? Oleh karena itu, sebagai wujud menjadi seorang mukmin yang memperoleh pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah bagaimana kita
rekan-rekanku, para generasi muda Islam Indonesia. Namun, bagaimana kita bisa menjadi generasi Quran masa depan jika generasi muda bangsa saat ini lebih mementingkan sensasi yang menghebohkan? Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka berburu area wifi untuk bermain FF. Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka nonton TikTok, sosial media, bikin story sambil selfie. Dulu muda-mudi tidak suka kelayapan, sekarang malah jadi gentayangan. Na'udzubillah, mau dibawa kemana bangsa Indonesia ke depan? Bagaimana dengan nasib bangsa dan agama ke depannya jika generasi muda bangsa saat ini lebih mementingkan sensasi yang penuh dengan keterlenaan duniawi, lebih mementingkan kehidupan pribadi yang lekat dengan materi duniawi. Padahal kehidupan suatu bangsa dan agama terletak di tangan para pemudanya. Salah seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda ada perkara urusan umat dan pada setiap langkahnya bergantung kelangsungan hidup bangsa. Bahkan Badaul Ulama menegaskan, "Syubbanul yaum rijalul ghad." The mind of today is the leader tomorrow. Rekan-rekanku para generasi muda Islam Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan wahai Muhammad cerita ini dan benar. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. rekan-rekanku para generasi muda Islam Indonesia, generasi estafet perjuangan bangsa dan agama. Sebagai generasi estafet perjuangan bangsa dan agama, kita harus mampu menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai bentuk usaha kita menjadi generasi Quran masa depan. Mencintai Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata saja. Mencintai Al-Quran berarti kita membersamai dan berinteraksi dengan Al-Quran setiap saatnya, membaca, memahami, dan merenungi, serta mengimplementasikan kandungan maknanya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup kita. Pedoman hidup, ya, pedoman hidup yang paling lurus dan paling syarat dengan petunjuk dalam segala urusan. Rekan-rekanku para generasi muda Islam Indonesia, generasi estafet perjuangan bangsa dan agama. Yuk menjadi generasi Quran masa depan, menjadi generasi Quran masa depan dengan mulai memperbaiki diri, dengan mengubah pola hidup yang lebih bersahaja dan lebih beretika, yang senantiasa memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman terbaik dalam hidup kita. Mari isi otak kita dengan ilmu, penuhi hati kita dengan iman, agar menjadi generasi Quran masa depan yang bertakwa dan penuh potensi. Sekian dari kami. Terakhir kami ucapkan selamat dan sukses atas milad yang keempat Mantiga Kota Mataram dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Semoga semakin jaya dan sukses ke depannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.